Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Trisnawati dari kelas 10 kuliner 2. Akan membacakan rangkuman bab 3 tentang pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. A. Sejarah agama Hindu dan Buddha. 1. Agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan muncul di India pada tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Agama ini tumbuh bersamaan dengan bangsa Arya. Tetapi kedatangan bangsa Arya mendesak bangsa Dravida. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi percampuran antara kebudayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida yang menghasilkan kebudayaan Hindu. Perkembangan agama Hindu dibagi menjadi 4 fase, yakni zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. A. Zaman Weda. Zaman Weda dimulai ketika bangsa Arya berada di puncak di lembah Sungai Sindhu sekitar 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Agama Hindu adalah agama monoteistis, bukan politeisme. Weda, kitab suci agama Hindu, muncul pada zaman ini. Pada zaman ini pula masyarakat dibagi atas 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Panglima, Waisya, dan Sudra. Ada pula orang-orang yang dianggap berada di luar kasta, yaitu golongan paria atau pengemis dan gelandangan. B. Zaman Brahmana. Pada zaman ini, kekuasaan kaum Brahmana amat besar dalam kehidupan keagamaan. C. Zaman Upanishad. Pada zaman ini yang dipentingkan bukan hanya upacara dan sesaji saja, tetapi juga pengetahuan Islam yang lebih tinggi. D. Zaman Buddha. Zaman ini dimulai ketika para putra raja Sudodana yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan samadhi sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. B. Agama Buddha. Agama Buddha adalah perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Awalnya Buddha bukanlah agama, melainkan ajaran dari seseorang yang telah memperoleh pencerahan yang bernama Siddhartha Gautama. Sepeninggal Buddha, para penganutnya menyebarkan ajarannya dan lahirlah agama Buddha dengan kitab sucinya, yakni Tripitaka. B. Teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang letaknya strategis karena berada di jalur pelayaran yang menghubungkan negara-negara barat dan timur, dan menyebabkan masyarakat Indonesia tidak dapat menghindar dari pengaruh luar dan membuat bangsa Indonesia mengenal agama Hindu dan Buddha. 1. Teori Waisa. Teori ini dikemukakan oleh N.G. Krom didasarkan pada alasan bahwa motivasi terbesar kedatangan bangsa India ke Indonesia adalah untuk berdagang. Mereka bermukim di Indonesia, bahkan menikah dengan orang Indonesia. Lewat interaksi itu, mereka menyebarkan dan memperkenalkan agama dan kebudayaan mereka. 2. Teori Ksatria. Menurut teori Ksatria yang dikemukakan F.D.K. Bose pada masa lampau di India, sering terjadi perang antar golongan. Para prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang lantas meninggalkan India, dan ada juga yang sampai ke wilayah Indonesia. Kemudian terjadi proses penyebaran agama dan kebudayaan Hindu. 3. Teori Brahmana. Menurut teori yang dikemukakan J.C. Van Leur ini, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan
pemimpin suku dalam negara meliputi masa kekuasaan mereka sehingga selaras dengan raja-raja India. Di India, bahasa dan huruf itu hanya digunakan dalam kitab suci Weda dan upacara keagamaan dan hanya golongan Brahmana yang mengerti dan menguasainya. 4. Teori arus balik. Menurut teori yang dikemukakan oleh G. Joyce ini, perkembangan, pengaruh, dan kebudayaan India ini dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia datang dan berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Di sekitar abad ke-5, agama Buddha mulai dikenal di Indonesia. Pada akhir abad 5, seorang biksu Buddha dari India mendarat di sebuah kerajaan di Pulau Jawa Tengah. C. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Terdapat banyak kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia, diantaranya adalah 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini berdiri sekitar abad 6 di Kutai, Kalimantan Timur. Bukti arkeologis mengenai Kutai adalah temuan prasasti yang ditulis di atas 7 buah yupa yang ditulis dengan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Raja terkenal di kerajaan ini adalah Mulawarman. 2. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Hindu tertua lainnya adalah Tarumanegara yang diperkirakan berdiri sejak abad 5 sejaman dengan Kutai. Tarumanegara terletak di wilayah Jawa Barat. 3. Kerajaan Pajajaran atau Sunda. Kerajaan Pajajaran berdiri sekitar abad 7 sampai 16 di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sekarang raja terkenal Kerajaan Pajajaran adalah Prabu Siliwangi. 4. Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu adalah kerajaan bercorak Buddha yang terletak di Sumatera di dekat Selat Malaka, yaitu sekitar Jambi, persisnya tepat di kiri kanan sungai Batanghari. Kerajaan ini mencapai masa kejayaan yang dibawa oleh pemerintahan Aditya Warman. 5. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim bercorak Buddha yang berdiri sejak abad 7, terletak di Sumatera. Kerajaan Sriwijaya mencapai zaman keemasan di bawah Raja Balaputra yang berkuasa pada pertengahan abad 9. Pada akhir abad 9, Sriwijaya berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara. 6. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan bercorak Buddha di Jawa Tengah yang berdiri sejak abad 7. Kemungkinan lokasinya berada di antara Blora dan Cepu. 7. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram adalah kelanjutan dari kerajaan Kalingga sekitar abad 7, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad 10. Kerajaan Mataram runtuh pada abad 13. 8. Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan merupakan lanjutan dari kerajaan Mataram yang dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok pada abad 10. Menurut para ahli, pemindahan tersebut disebabkan terjadinya letusan Gunung Merapi yang memperorak-porandakan kerajaan Mataram. 9. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan agraris yang terletak di Jawa Timur. Raja terkenal kerajaan ini adalah Jayabaya, yang sangat terkenal karena ramalan-ramalannya. Pada masa pemerintahannya, Kediri tidak hanya berkembang sebagai kerajaan agraris, tapi juga berkembang sebagai kerajaan maritim. 10. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah kerajaan Hindu yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini diperkirakan berada di Singasari, Malang, Jawa Timur. Singasari mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara. Kertanegara memiliki visi politik untuk memperluas
kekuasaan di Singasari ke seluruh Nusantara atau dikenal dengan politik Cakrawala Mandala Dwi Pantara. 11. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada 10 November 1293. Pusat kerajaan Majapahit diperkirakan di daerah Trowulan sekarang. Majapahit mencapai masa kejayaannya di bawah kekuasaan Hayam Wuruk. Wilayah kekuasaannya seluruh Indonesia sekarang. Bahkan pengaruhnya sampai ke beberapa negara lain di Asia Tenggara. Hal ini tidak terlepas dari peran Patih Gajah Mada untuk mewujudkan Sumpah Palapa yang bertekad pantang berbenang-benang sebelum menyatukan Nusantara. 12. Kerajaan Bali. Prasasti Bali yang tertua berangkat tahun 882 Masehi. Posisinya adalah tentang pemberian izin kepada para biksu agama Buddha untuk membuat pertapaan di Bukit Kintamani. Dalam prasasti tersebut, Kerajaan Jaya yaitu Siga Mandawa. Kerajaan Bali pernah diserbu Kerajaan Mataram pada 730 Masehi. D. Berakhirnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Pada akhir abad 13, seiring berkembang pesatnya pengaruh Islam dari Timur Tengah, kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri di Sumatera dan agama Islam segera menyebar ke Jawa dan semenanjung Malaya. Akibatnya, pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha menurun, sehingga pada akhir abad 15, Islam menjadi agama yang dominan di Nusantara dan semenanjung Malaya. Bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara telah membawa perubahan yang berarti. Peninggalan masa Hindu-Buddha yang masih dapat kita jumpai hingga saat ini antara lain: 1. Bahasa dan tulisan. 2. Politik dan sistem pemerintahan. 3. Ekonomi dan sistem mata pencaharian. 4. Agama dan sosial budaya. Serta 5. Seni bangunan, seni pahat, dan seni relief candi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.